Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya nih di Arumdita Channel. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Hari ini saya mau bersihin rumah kakak ipar saya nih. Dan ini dia rumahnya, sebelahan aja ya dengan rumah saya. Jadi kenapa ini saya beres-beres rumah kakak saya nih, karena orangnya lagi pulang kampung, udah lama juga, hampir 3 bulanan ya. Sebenarnya rumahnya ini selalu saya beresin ya teman-teman, tapi cuma disapu-sapuin dan dipel aja dikit-dikit karena kan nggak ada orangnya kan. Tapi hari ini saya mau beres-beresin semuanya nih. Saya mulai dengan lepas-lepasin semua gorden dulu, sama spray bantal dan kasurnya untuk dicuci teman-teman, karena udah lama ditinggal pasti udah berdebu ya. Baru setelah itu saya mau sapu-sapu, lap-lap dan ngepel. Rumah kakak ipar saya ini emang beda ya teman-teman dengan rumah saya, lebih banyak barangnya. Kalau rumah saya sebenarnya emang sengaja nggak diisi barang dulu, karena anak-anak kan masih kecil dulunya, jadi perlu tempat yang agak luas buat main. Takutnya kalau diisi barang kayak sofa atau lemari hias gitu bisa membahayakan mereka teman-teman, karena rumah saya ini kan kecil dan sekarang anaknya udah mulai besar. Arumnya 6 tahun, ditanya 3,5 tahun, malah rumahnya penuh sama mainan teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman, karena berisik banget ya, ini anak-anak saya lagi main sama teman-temannya. Rumahnya juga cuma sepetak, saya nggak tahu mau lari kemana ngisi audionya. Jadi ginilah, berisik ya, mohon dimaklumi ya teman-teman. Tapi sebenarnya di video kali ini saya bukan mau bahas tentang bersih-bersih rumah ya teman-teman. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman cara saya mengatur waktu agar produktif setiap harinya. Mungkin ada teman-teman yang setuju atau tidak nantinya, karena ini bukan benar-benar patokan ya, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya aja. Jadi cara saya mengatur waktu agar menjadi produktif itu cuma satu teman-teman: menjaga sholat 5 waktu saya, karena dengan begitu secara otomatis waktu saya benar-benar akan terjadwal dengan baik gitu teman-teman. Pertama, sholat subuh. Dengan sholat subuh mengajarkan kita agar bangun lebih pagi ya teman-teman. Kalau di daerah saya Bangka Barat, jadwal sholat subuhnya itu pukul 4.45, jadi saya bangunnya sekitar jam 4 pagi ya. Nah, dengan bangun pagi inilah salah satu yang membuat waktu kita itu lebih produktif dan terarah. Bukan cuma itu teman-teman, tapi juga bisa membuat badan kita bangun lebih segar dan sehat ya. Ini sebenarnya bukan sekadar ocehan saya ya teman-teman. Banyak peneliti dan penulis buku juga mengatakan hal yang sama, apalagi katanya salah satu rahasia hidup sukses itu bangun pagi teman-teman. Saya percaya ya, karena agama kita memang udah ngajarin bangun pagi teman-teman. Gimana dengan teman-teman nih? Jadi jam 4 pagi itu saya ngapain aja? Banyak ya teman-teman: cuci muka, kumur-kumur, sikat gigi. Bercanda ya, tapi itu termasuk ya teman-teman. Kalau saya bangun pagi itu yang utama masak, karena memang saya masaknya harus pagi banget teman-teman, buat orang kerja. Jadi saya itu masakin suami dan teman kerjanya ya, makanya untuk bahan masakan saya harus food prep biar masaknya itu lebih cepat gitu. Udah masak, lanjut sholat subuh dan baru bikin sarapan buat Arum gitu teman-teman. Terus langsung nyiapin bakal Arum sekolah dan Pak Su kerja, lanjut nyapu dan nganter Arum ke sekolah. Pulang dari sekolah barulah saya beres-beres ya, nyuci, ngepel, segala macam kegiatan yang harus saya lakukan saat itu gitu. Tapi kadang-kadang juga saya sebenarnya pagi-pagi udah beres semua teman-teman, udah masak, nyuci, beres-beres. Jadi pulang dari nganter Arum sekolah saya santai. Tapi masalahnya saya tuh suka kepikiran teman-teman ninggalin Arum di sekolah, sementara saya santai di rumah, takut dia nangis lah apalah gitu ya. Kalau saya beberes rumah terbilang cepet ya, karena memang rumah saya tuh kan gak ada isinya.
jadi gak banyak yang mesti dicolekin teman-teman. Jadi kalau saya waktu pagi itu adalah waktunya beres-beres ya teman-teman. Sebelum jam setengah 11 harus beres semua karena mau jemput Arum sekolah. Habis jemput Arum sekolah, lanjut kasih anak makan dan ngajak mereka main. Untuk waktu zuhur itu waktunya saya istirahat teman-teman. Udah sholat zuhur ya istirahat, paling kalau bisa tidur ya tidur, kalau enggak ngajak anak-anak main gitu. Jadi dari jam 1 siang sampai jam 2.30 nya saya benar-benar pakai waktunya buat istirahat teman-teman. Anak-anak juga udah tahu jadwalnya begitu, apalagi kalau saya tidur alhamdulillah nggak ada yang ganggu. Arum sama Dita biasanya main berdua, tapi kalau saya nggak tidur pasti mereka minta temenin saya main. Ya namanya anak pasti begitulah ya teman-teman. Jam 3 sampai jam 4 nya saya nganterin Arum les. Pulang dari les sholat asar baru deh beres-beres lagi, nyuci piring, angkat jemuran, masak dan lain-lain ya teman-teman. Ya begitulah pekerjaan IRT ya, memang kita harus benar-benar bisa ngatur waktu kita setiap harinya agar hari-hari kita itu tetap produktif dan juga hati kita jadi ikut bahagia. Bener nggak nih teman-teman? Lanjut, habis maghrib dan isya saya bakal melakukan pekerjaan beres-beres lagi ya teman-teman, karena pasti ada piring kotor yang mesti dicuci lagi, beres-beres mainan, nyapu-nyapu dulu sebelum tidur, baru deh istirahat dan tidur dengan nyenyak buat menyambut esok hari yang cerah. Amin. Jadi begitulah teman-teman cara saya mengatur waktu keseharian saya, patokannya dengan jam sholat aja teman-teman. Nggak pakai itu ya jadwal bener-bener harus terjadwal gitu, jadi patokannya cuma sholat aja gitu. Enggak berasa ya saya udah hampir selesai beresin rumah kakak ipar saya teman-teman. Habis ini saya lanjut lihat cucian saya tadi, karena tadi sambil beres-beres saya juga sambil nyuci spray dan gorden yang saya lepas-lepasin tadi. Lumayan banyak ya teman-teman. Saking banyaknya nggak semuanya saya cuci di mesin cuci, sebagian saya cuci tangan karena kalau di mesin cuci semua pasti bakal lama ya. Selesai nyuci saya lanjut jemur-jemur dulu, karena ini video udah lama jadi ini bentuk teras rumah saya yang belum direnovasi ya teman-teman, makanya looknya beda dari video saya yang bikin VCL itu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videonya sampai habis ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum, sampai ketemu lagi di video lainnya ya.